Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhaimin selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, saya Imam Profesor dari kelas EF 604. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan use case skenario pada sistem jasa catering online ya. Studi kasus pada jasa catering bernama Catering XYZ. Paling sehat XYZ. Share screen. Studi kasus ya, sistem informasi jasa catering online ya pada catering ceria sehat XYZ. Nah, ini kita langsung ke bagian use case ya. Use case pelanggan ini ada 11. Yang pertama, isi satu, registrasi akun ya. Ini membuat akun baru dengan nama, telepon, email, dan password. Lalu yang kedua ada login, itu isi dua. Itu deskripsinya login dengan email dan password. Lalu ada logout untuk keluar dari sistem. Lalu ada kelola profil untuk mengubah data akun pelanggan. Lalu ada lihat paket catering untuk melihat nama paket, isi menu, harga, dan juga porsinya. Lalu ada buat pesanan nih, untuk mengisi jumlah pesanan, alamat kirim, tanggal kirim, ya, seperti itu. Lalu ada lihat total pembayaran, yaitu sistem menampilkan total biaya. Lalu ada pilih metode pembayaran, memilih cara pembayaran, yaitu melalui transfer bank atau kris. Lalu ada upload bukti pembayaran. Nah, ini pelanggan mengunggah file bukti transfer atau bukti pembayaran via kris. Lalu ada lihat status pesanan untuk melihat status pesanan pelanggan. Lalu ada lihat riwayat pesanan pelanggan, ya, untuk melihat pesanan-pesanan sebelumnya seperti itu. Lalu yang kedua ada use case untuk admin. Yang pertama itu login sebagai admin. Lalu ada kelola paket catering, yaitu untuk menambah, mengubah, dan menghapus paket ya. Lalu yang ketiga ada lihat pesanan masuk. Nah, ini menampilkan seluruh pesanan. Lalu ada verifikasi pembayaran. Di sini admin menyetujui atau menolak pembayaran berdasarkan bukti yang sudah diupload oleh pelanggan. Lalu ada kelola status pesanan. Di sini admin dapat mengubah status pesanan, misalnya dari belum bayar, menunggu verifikasi diterima atau ditolak, diproses, dikirim, dan selesai seperti itu ya. Lalu admin juga dapat melihat data pelanggan untuk melihat informasi pelanggan. Lalu ada lihat laporan pesanan untuk menampilkan laporan transaksi ya, misalnya laporan transaksi bulan ini seperti itu. Lalu juga kita juga bisa melihat log aktivitas ya, aktivitas ini untuk melihat aktivitas sistem ya, apa saja yang sudah dilakukan, perubahan status yang sudah dilakukan oleh sistem seperti itu. Nah, ini use case diagramnya. Di sini ada dua aktor utama ya. Aktornya ada pelanggan dan admin. Nah, untuk pelanggan ada registrasi akun, login, logout, keluar profil, lihat paket catering, lalu ada buat pesanan yang diinkludkan dengan lihat total pembayaran ya. Jadi nanti buat pesanan akan otomatis terhitung otomatis ya total pembayarannya berapa. Setelah memasukkan jumlah pesanan, alamat pengiriman seperti itu. Lalu pelanggan melakukan metode pembayaran yang di extend dengan upload bukti pembayaran. Lalu pelanggan juga melihat status pesanan mereka. Lalu juga pelanggan dapat melihat riwayat pesanan. Lalu admin di sini bisa melakukan login. Lalu kelola paket catering ya, bisa mengelola paket cateringnya itu apa aja, melihat, menghapus, mengedit, melihat pesanan masuk.
verifikasi pembayaran, kelola status pesanan, lihat data pelanggan, lalu lihat laporan pesanan, dan juga untuk melihat log aktivitas. Nah, ini kita mengambil dua skenario ya. Use case skenario yang pertama untuk use case buat pesanan. Ya, ini identitas use case-nya, ID-nya UC06. Nama use case-nya buat pesanan, terutamanya ini adalah pelanggan. Ini tujuannya untuk membuat pesanan catering sesuai paket yang dipilih. Seperti itu. Nah, syaratnya pelanggan harus sudah login ya. Sebelum membuat pesanan, pelanggan dipastikan sudah login. Lalu setelah pasca kondisi ya, atau setelah use case ini selesai itu datanya tersimpan, data pesanan tersimpan dan total pembayarannya akan ditampilkan ya. Nah, ini alur utamanya atau alur idealnya ya. Pelanggan mengklik menu buat pesanan. Lalu sistem akan menampilkan formulir pesanan. Lalu dilanjutkan dengan pelanggan mengisi jumlah pesanan. Nah, di sini sistem memvalidasi jumlahnya lebih dari nol ya. Lalu pelanggan mengisi alamat pengiriman lengkap. Nah, ini sistem menyimpan alamat sementara. Lalu pelanggan memilih tanggal pengiriman. Nah, di sini sistem validasi nih, tanggal tidak boleh kurang dari hari ini ya. Jadi paling cepat itu dikirim ya hari ini, nggak bisa mengirim kemarin ya kan nggak mungkin sudah lewat. Lalu ada setelah itu pelanggan menekan tombol pesan. Nah, setelah pelanggan menekan tombol pesan, sistem akan menampilkan rincian pesanan dan juga sistem akan menghitung total pembayarannya. Nah, lalu pelanggan mengklik konfirmasi pesanan ya, artinya setuju ya atas rincian pesanan dan total pesanan yang ditampilkan, total pembayaran yang ditampilkan. Nah, sistem akan menyimpan pesanan dengan lalu mengubah status menjadi menunggu pembayaran. Sistem juga mencatat log aktivitas, lalu sistem akan menampilkan notifikasi sukses itu ya, pesanan sukses dibuat seperti itu. Nah, ini alur alternatif ya. Alternatif ini kalau ada belok-belok ya di alur utama ya, keluar dari jalur idealnya. Yang kondisi yang pertama itu jumlah pesanan tidak diisi atau nol. Nah, pelanggan nih tidak belum mengisi atau nol ya, tapi pelanggan mengklik pesan. Nah, nanti sistem akan menampilkan jumlah pesanan harus minimal satu. Lalu nanti akan kembali ke langkah dua. Lalu pada langkah ketiga, kondisinya alamat pengiriman kosong, sementara pelanggan mengklik pesan. Nah, sistem akan menampilkan pesan error, alamat pengiriman wajib diisi, lalu akan kembali ke langkah tiga. Lalu yang keempat, pada alur keempat ya, jika kondisinya tanggal pengiriman kurang dari hari ini. Nah, pelanggan itu inputnya tanggal kemarin seperti itu. Sistem akan menampilkan pesan error, tanggal pengiriman tidak boleh kurang dari hari ini. Lalu kembali ke langkah 4. Lalu kondisi yang keempat juga ya, keluar dari alur utamanya yaitu tanggal pengiriman tidak diisi. Nah, ini sementara pelanggan langsung mengklik pesan. Nah, ini sistem akan menampilkan pesan error, tanggal pengiriman wajib diisi. Lalu kembali lagi ke langkah 4 yaitu pengisian tanggal. Lalu untuk skenario yang kedua yaitu use case verifikasi pembayaran. Nah, identitas use case-nya UC15. Nama use case-nya verifikasi pembayaran. Ini aktor utamanya adalah admin. Nah, ini tujuan dari use case ini adalah admin itu menyetujui atau menolak pembayaran tersebut untuk memperbarui status pesanan pelanggan. Nah, syaratnya pelanggan sudah melakukan upload bukti bayar. Lalu pesanan juga memiliki status ya menunggu verifikasi. Lalu syarat yang ketiga, admin juga harus sudah login. Nah, pasca kondisi atau setelah langkah setelah verifikasi pembayaran ini, status pesanan akan menjadi pembayaran diterima
lolos atau pembayaran ditolak. Ya, kalau gagal. Itu, nah ini alur utamanya atau alur idealnya. Pertama, admin membuka menu lihat pesanan masuk. Nah, ini respon sistemnya, sistem menampilkan daftar semua pesanan. Setelah itu, admin memilih salah satu pesanan dengan status menunggu verifikasi. Ya, diklik itu salah satu pesanannya. Sistem akan menampilkan detail pesanan ya, seperti data pelanggan, paket cateringnya, jumlahnya berapa, total bayarnya berapa, dan bukti bayar. Nah, di sini admin mengklik file bukti bayarnya ya. Kita admin melihat bukti pembayarannya, sistem akan menampilkan gambar bukti bayarnya. Setelah itu, admin akan memeriksa kecocokan nama pengirim, nominal, tanggal transfer, dan juga bank tujuan. Dan juga admin memverifikasi di akun banknya apakah benar sudah masuk seperti itu. Nah, jika semuanya cocok, admin akan menekan tombol terima pembayaran. Nah, di sini sistem akan mengubah status pesanan menjadi pembayaran diterima dan sistem juga akan mencatatnya ke log aktivitas. Nah, ini alur alternatif ya. Kalau misalnya keluar dari jalur idealnya, di eh, kalau di alur yang ketiga ada file bukti bayar rusak atau tidak bisa dibuka. Nah, ini belum ada aksi apa-apa dari admin, cuma memang tidak bisa dibuka. Nah, sistem akan menampilkan pesan. Nah, jadi saat admin yang mengklik gambarnya gitu ya, sistem akan menampilkan pesan file bukti bayar tidak dapat dibuka. Admin dapat meminta upload ulang melalui mekanisme lain seperti itu. Lalu pada alur keempat itu bukti bayar tidak jelas ya, misalnya blur atau nominalnya salah atau transfer ke rekeningnya salah gitu ya. Admin akan menekan tombol tolak pembayaran. Nah, nanti setelah itu sistem akan menampilkan form alasan penolakan. Lalu setelah itu admin mengisi alasan penolakan. Setelah itu admin mengklik kirim. Nah, di sini sistem akan mengubah status pesanan jadi pembayaran ditolak. Sistem akan mencatat di log aktivitas. Nah, pada alur kelima misalnya ada kondisi lain ya. Pada alur kelima misalnya gagal menyimpan perubahan karena status koneksi, sistem akan menampilkan pesan gagal memperbarui status pesanan. Silahkan coba lagi. Dan di sini status pesanan itu tidak berubah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.